Yang belakang ke depan dulu ya. Ini masih kosong semuanya. Yang paling belakang tuh masih ke depan semua. Di sana ada juga yang boleh ya kalau mau pakai. Sini kenapa sini? Ayo yang paling belakang ke depan dulu. Nggak menghubungi ya. Penanggung jawab kelasnya siapa? Kamu apa ketua? Oh, koordinator posnya ya. Ya, duduk. Coba dibukakan tugasnya, Google Drive tugasnya dibukakan, tak boleh. Sudah tahu hari ini ngapain? Mana? Sudah tahu hari ini ngapain? Jadwalnya apa hari ini? Course apa? Jadwalnya apa? Jadwal course-nya apa? Jadwalnya apa? Coba dibuka jadwal di ininya masing-masing sampai 20 dibukakan tugasnya. Apa? Course 21. Praktikum ya, praktikum 21 ya. Bisa dibuka juknis praktikumnya. Kemarin sudah kuliah pengantar? Belum. Kuliah pengantar course. Masa belum? Kan sudah berjalan beberapa pertemuan. Sudah apa belum? Sudah? Apa kegiatannya praktikum 21? Sudah berapa? Sudah berapa? Coba dibuka juknisnya. Salah satu bisa menyampaikan atau membacakan praktikum 21 ngapain? Yang sudah buka siapa? Gajernya double-double kan, berarti bisa buka cepat ya. Sudah? Siapa yang sudah buka? Jangan malah WA-an ya. Ayo, siapa yang sudah buka? WA-nya ditutup, buka di juknis. Juknisnya di mana? Di web, toh? Nggak ada kan? Ini baca deh. Yang mana? Ya. Juknisnya mana? Itu jadwal, tugas panduannya. Ada dalam satu buku itu deh. Sudah di-download belum? Jangan belum di-download. Ada yang belum download? Coba saya tanya, ada yang belum download?
Baru download. Kata belakang. Yuk dibacakan. Keras. Panduan praktikum. Panduan praktikum kelas penyusunan latar belakang dan tulisan masalah. 1. Apabila terdapat video pembelajaran materi. Tes 1. Apabila terdapat video pembelajaran materi atau instrumen atau aplikasi tambahan yang wajib dipelajari sebelum sesi praktikum kelas, maka pengampu materi atau tim course akan memberikannya maksimal H-1 jadwal praktikum kelas. 2. Tugas praktikum kelas sebagai berikut. A. Mahasiswa menentukan topik dan memilih judul proposal. Mini riset. B. Ada yang belum? Yang A ada yang belum melakukan? Angkat tangan dulu. Angkat tangan yang belum melakukan, angkat tangan. Yang nggak angkat tangan bisa pindah ke belakang. Yang udah melakukan pindah ke belakang. Untuk yang sudah melakukan berdiri, silahkan. Yang sudah melakukan berdiri. Nggak ada. Dan itu belakang nggak ada semua itu. Coba dibaca kapan jadwalnya. Enggak, di sini. Sebelum praktikum. Kapan jadwalnya? Coba dibacakan. Tugas dikumpulkan melalui tautan yang diberikan di awal kegiatan course sesuai kelompok dengan nama file, nama mahasiswa, spasi NIM, paling lambat H-2 pada hari dan jam kerja sebelum pelaksanaan kegiatan praktikum kelas. Ya, siapa yang sudah mengumpulkan? Langsung saya kasih nilai 100. Siapa yang sudah mengumpulkan? Tidak ada. Berarti ini nilainya tahu semua ya praktikumnya ya. Ya, nilainya 0 semua. Ya, silakan. Sebelumnya dikonfirmasi dulu untuk jadwal sendiri, judulnya baru course 21 tanpa ada keterangan bahwa hari ini adalah course praktikum. Lalu yang kedua, sebentar saya potong. Kenapa nggak tanya? Saya sudah komunikasi dengan kelas A dari kemarin. Saya minta link tugasnya. Saya baru ngecek tadi pagi. Nah, jeleknya saya itu baru saya cek selesai saya tutorial. Nah, padahal hampir 2 ya harusnya pengumpulannya, tapi saya nggak diberi link. Saya tanya lagi kelas A sudah diberi link, diberi link. Saya tapi nggak ngecek linknya. Apa entah link apapun yang diberikan ke saya nggak ngecek. Tadi pagi baru ngecek dan kosong. Saya shock melihatnya. Baru angkatan ini deh kayak gini deh. Terus yang kedua? dari panduan ini tidak ada keterangan bahwa kelas latar belakang itu dilakukan kelas 21. Ya makanya tanya. Ya. Kalau jadwalnya nggak jelas, kemarin ada kuliah pengantar bisa dikonfirmasi. Kalau saya mana tahu jadwalnya nggak jelas seperti ini, ya. Paham nggak? Dan kemarin ada H-1 untuk mengingatkan saya, kelas ini nggak mengingatkan. Kurang apa lagi saya? Apa saya harus mengingatkan kalian? Begitu? Baru angkatan ini loh, Dek. Tadi saya sudah komunikasi ke kelas A juga, sudah menanyakan kenapa kosong. Ini baru ujian blok ya kelas A. Udah selesai? Oh, udah kemarin. Padahal praktikum ini nilainya didapat dari peer review. Peer review tahu nggak? Yang menilai temannya sendiri. Selalu bagus nilainya, nggak ada yang jelek.
praktikum. Kalau nilai praktikum ini itu paling bagus biasanya dan menolong kedua praktikum setelahnya. Biasanya nilai dua praktikum setelah itu pasti jelek. Dan tahu nggak komponen praktikum ini berapa persen dari nilai kos? 40% loh dek. Ya. Jadi ini gimana solusinya kalau seperti ini? 0 nilainya. Karena nggak ada yang dinilai. Gimana? Kelas gimana? Untuk topik ini gimana? Solusinya apa? Saya tawarkan ke kamu. Maaf dok, kemarin itu dikiranya dokter minta buat pengumpulan, tidak tahu kalau tugasnya tuh H-2 karena nanti. Kenapa tidak tahu? Itu sudah dibacakan dulu loh. Berarti kamu nggak baca? Ini dok, soalnya dari metode apa di Sebenarnya tidak perlu alasan lagi, udah jelas ya. Kalau kalian salah, aku salah nggak? Sekarang saya minta solusinya apa? Solusinya pasti begini ya. Terus pasti ngomongnya itu. Sebelumnya mohon maaf dokter, ada kelalaian dari kami semua. Jadi mungkin sebagai solusinya kami menawarkan bagaimana kalau pengumpulan tugas hari ini terakhir mungkin di jam 23.59 itu nanti sudah sampai di penilaian. Jadi peer review dengan teman-teman sekarangnya itu nanti sudah beres di 23.59 itu dok. Yang lain, solusi yang lain bagaimana? Kita tawarkan berbagai solusi. Kalau memang tidak ada solusi, ya nilainya 0. Ayo, ada tawaran solusi yang lain lagi? Jadi jangan dianggap sepele untuk kos 3 ini ya, Dek. Tapi sebagai syarat untuk mengambil skripsi loh. Kalau nggak lulus berarti nggak bisa skripsi. Apalagi kalau sekarang nggak lulus ini kos 3 berapa SKS-nya? Berapa SKS-nya? 3 SKS. Dan itu belum tentu bisa masuk ke semester 5 ataupun semester 7. Yuk, ada yang memberikan tawaran solusi yang lain? Saya masih baik dari memberikan tawaran solusi. Kalau sudah ini, ya saya tinggal nilai 0 aja karena nggak ada nilainya, kosong kan. Ya silakan temannya yang lain. Ya ada. Lihat nggak tahu ya, kasih ini Mohon maaf dokter, mungkin karena kalau hari ini takut ada beberapa yang masih mepet banget, jadi saya mencoba mengusulkan kalau satu hari ini mungkin kalau dibuat reschedule hari lain bagaimana dok? Terus mungkin emang jadwalnya penuh. Kalau ada reschedule lain, ini kalau yang saya lihat sementara masih ada yang kosong di hari Jumat dan juga hari Jumat minggu ini atau Rabu minggu depan.
kalau dokter bersedia, kalau di reschedule lagi bagaimana? Soalnya kalau mepet banget, takutnya ada beberapa yang tidak bisa menyebut kalau hari ini untuk judul dan juga latar belakangnya dan juga visinya mungkin kalau satu hari kami memang salah, kami salah juga, tapi kalau satu hari takutnya ada beberapa yang belum selesai. koordinatornya ya harusnya. Jadi saya sampai bingung gitu tadi mendapat WA kok kosong gitu tadi, saya sampai bingung karena baru kejadian kali ini selama course ini berjalan. Jadi kalau pas kuliah pengantar kurang jelas, tolong ditanyakan. Kegiatan course 3 ini sangat padat sekali, ya. Apalagi kalau nanti sampai tidak lulus, sangat berat sekali, ya. Karena nanti course 4 itu juga dasarnya dari course 3. Skripsi ngambilnya di semester awal 5 itu juga dasarnya dari semester ini. Jadi kalau tidak lulus sangat berat menurut saya. Jadi ada 2 tawaran solusi. Yang pertama adalah mengerjakan hari ini sampai selesai hari ini ya, jam 23:59 sudah sampai selesai peer review. Itu ya, solusi satu. Yang solusi kedua, reschedule pada jadwal yang kosong. Dan saya yang akan memilih ya, saya tidak akan memberi voting ya, karena tergantung dari niat saya. Saya sudah menawarkan solusi, ada 2 solusi itu. Barangkali ada yang mau nambahin lagi? Ya ada? Ya, saya putuskan untuk memilih yang pertama ya, karena yang kedua saya sudah tidak ada waktu lagi untuk reschedule ya, jadwal saya sudah sangat padat sekali. Di semester ganjil ini saya pegang 3 blok besar ya. Jadi saya ngisi kuliah terus di semester atas. Berbeda kalau course kan waktunya panjang, jadi saya nggak punya waktu lagi. Dan saya mau cuti soalnya ya. Mau cuti sekitar setengah bulan, jadi nggak ada waktu lagi. Jadi saya menerima solusi yang pertama. Ada yang keberatan? Gak ada, semua setuju? Ya. Jadi saya harap nanti sudah dikerjakan untuk peer review-nya dari penyusunan latar belakang sesuai dengan panduan sampai kalian memberikan nilai atau mengisi Google Form ya, berarti ya sampai selesai mengisi Google Form. Mungkin tadi sampai jam tengah malam ya, saya kasih atau tengah malam ya, saya kasih perpanjangan waktu sampai besok jam kerja, jadi jam 3:30 ya. Sebagai solusi tadi teman-teman katanya nggak mungkin kalau mencari ide mendadak itu bagus, nggak mungkin gitu ya. Nah, saya kasih perpanjangan waktu tidak sampai nanti tengah malam, tapi sampai besok jam kerja jam 3:30 ya, berarti ya 3:30 sore. Nanti saya akan minta Dr. Kirti untuk menutup Google Drive-nya. Google Drive-nya bukan ini ya. Ini kan buatan temanmu ya. Nah, Google Drive-nya pakai punyanya Dr. Kirti. Nanti menghubungi Dr. Kirti. Harusnya sudah ada di PPT-nya Dr. Kirti. Jadi sebelum menghubungi Dr. Kirti pastikan dulu sudah ada atau belum. Kalau belum ada, berarti ya silahkan minta. Tapi kalau sudah ada, ya jangan menghubungi lagi. Ya. Kemudian
Google Form-nya juga sudah ada. Jadi pakai Google Form yang memang sudah dibuatkan untuk target. Sampai jam 3.30 harus sudah selesai sampai review. Jadi nilai harus sudah masuk. Jangan sampai saya menemukan, nanti saya akan mengecek isi latar belakang sama rumusan masalahnya tuh kosong atau istilahnya nggak sesuai panduan, nilainya 100 dan pasti nilai akan saya nolkan seperti itu. Apalagi kalau cuma ngirim dokumen asal-asalan, ya dokumen kosong, habis itu sudah bilang sama temannya saya diisi 100, nah itu pasti saya akan nolkan dua-duanya, ya. Paham ya di sini ya, bukan cuma nolkan yang membuat, tapi yang menilai, nilainya juga akan otomatis nol. Jadi minta tolong benar-benar dibuat dan benar-benar di peer review, gitu ya. Jadi jangan sampai ada kecurangan di sini. Kalau memang bagus ya nilai aja bagus apa adanya, karena di situ nanti menyertakan bukti ya. Jadi ada buktinya di screenshot atau di copy paste dimasukkan. Harus sampai peer review ya. Kalau tidak sampai peer review, misalkan nih saya tugasnya melakukan peer review kepada mahasiswa, kepada teman saya A. Nah A ini tugasnya bukan peer review kepada saya kan ya. Nah saya lupa nih nggak peer review kepada dia, nilainya dia 0. Ya, kamu bisa ini sama temanmu nanti, temanmu nggak dapat nilai gara-gara nggak kamu peer review, kira-kira bagaimana nih? Itu nggak cuma merusak pertemanan loh ya. Jadi jangan sampai lupa tidak peer review. Kalau temannya belum ngumpulin gimana dong? Nah itu gimana kira-kira? Saya serahkan ke kalian, ya. Kalau memang temannya nggak ngumpulin sampai habis mau deadline ya dinilai 0. Jadi jangan sampai habis deadline. Misalkan jam 3 ditunggu kok belum ngumpulin, nilai 0 aja. Ya karena belum ngumpulin. Kalian kan juga kegiatannya banyak, nggak cuman tugasnya peer review-nya teman-teman. Ya. Jadi kalau memang tidak ada nilai berarti 0, nilainya otomatis 0. Paham sampai sini? Ada pertanyaan terkait dari pembuatan tugas maupun peer review-nya dan juga deadline-nya? Ada? Silakan kalau ada. Panduannya tolong dibaca. Cara membuat sudah ada di dalam panduan tersebut. Sudah dikuliahkan juga kan ya. Nah, saya nggak perlu mengulang. Seharusnya jadwal sekarang saya ini adalah membahas terkait tugas yang sudah kalian kerjakan. Ya, jadi mahasiswa presentasi, kemudian kita diskusi latar belakangnya, sama-sama seperti apa. Karena ini nggak ada, saya juga nggak bisa ngapa-ngapain. Saya mau ngapain? Nah, kalau kuliah sudah dikuliahkan, cara pembuatannya nggak ada dalam buku juga sudah ada. Atau mau ada yang bertanya dulu terkait pembuatannya boleh, daripada nanti misalkan ada kesulitan atau sudah ada bayangan mau dikonsultasikan ke saya boleh, silakan sebelum saya akhiri. Ada? Tidak ada? Sudah jelas? Sudah jelas sampai sini? Kalau sudah jelas, saya beri tugas pada kelas nanti untuk menyampaikan ke kelas A apa yang saya sampaikan di sini. Jadi saya tidak akan masuk ke kelas nanti jam 12.30 di kelas A. Saya minta tolong kamu menyampaikan ke mereka. Ya, deadline-nya sama dan tugasnya juga sama. Google Drive-nya juga sama, sudah disediakan. Jadi nanti silahkan dibuka ininya apa, gitu ya. Jadi minta tolong disampaikan benar-benar kepada kelas A, karena saya tidak akan masuk ke kelas A nanti yang jam 12.30. Ada pertanyaan sampai sini sebelum saya meninggalkan kelas ini?
Jadi tidak ada pembahasan apa-apa. Saya anggap sudah selesai praktikumnya karena tidak ada yang bisa kita kerjakan. Ya, silahkan kalau mau ditanyakan. Coba dibuka dulu tabelnya penilaian. Sudah dijelaskan Dr. Kirti di kuliah mengatakan ya. Ada pertanyaan nggak? Nanti kamu buatnya harus seperti itu loh. Oh iya, perlu diingat jangan copy paste, jangan mengambil memplagiasi karya orang lain, ya. Jadi hati-hati, karena kalau terindikasi plagiasi sini nggak ada pengampunan sama sekali untuk course ini, langsung 0, ya. Jadi nilai di KHS langsung E. Jadi jangan sampai bukan ketahuan ya, jangan sampai terutama plagiasi. Apalagi misalkan mau menggunakan AI, itu kan nggak ada larangan tuh. Berarti kalian kan bisa menggunakan AI. Tapi perlu diingat kembali, itu untuk AI-nya itu apakah dia memplagiasi yang lain. Nah itu hati-hati, harus dicek kembali. Nah nanti biasanya seperti ini, sebentar saya cek sedikit aja, pakai Braille, selesai jadi dikumpulkan. Nah, ini nanti akan berlanjut. Kita tidak berhenti hanya latar belakang sama rumusan masalah. Nanti sampai di analisis data deh. Ya. Sampai di analisis data, kemudian akan diupload di Turnitin. Kalau plagiasi ketahuan, nilainya langsung 0, tidak ada pengampunan lagi. Ya, jadi sekali jangan coba-coba. Ya, karena deadline-nya mepet dong. Nah, siapa suruh yang tadi tidak mengerjakan kemarin ngapain? Ya, jadi kalau menggunakan AI harus dicek kembali. Ya, apalagi nanti ada praktikum berikutnya. Sampai ini praktikum saya itu paling mudah, paling enak, nilainya paling besar. Nah, tapi ini kelanjutan untuk praktikum berikutnya. Kalau kalian praktikum ini sudah ketahuan curang, praktikum selanjutnya akan kesulitan. Jadi jangan sampai ditemukan kecurangan di sini. Nanti akan saya cek. Ada pertanyaan sampai sini? Gak ada? Kalau nggak ada saya tutup. Silakan nanti dikomunikasikan dengan kelas A ya. Saya pasrahkan ke kamu loh ya untuk komunikasi dengan kelas A. Kemudian jangan terlambat untuk mengumpulkan karena akan ditutup programnya oleh Dr. Kirti. G-formnya juga akan ditutup. Jadi sudah tidak bisa diakses kembali. Silakan lanjutkan aktivitas masing-masing. Saya minta tolong jangan pernah diulangi lagi kayak gini. Karena ini baru kejadian pertama kali di angkatan ini. Course ini sudah berjalan bahkan jauh sebelum COVID dan tidak pernah ada masalah seperti ini. Kalau saya tega, saya pasti akan langsung kasih nilai 0 semua. Ya, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.